Gue sangat nggak ngerti cara MSI jualan monitor dan sangat membingungkan gimana MSI ngitung sebuah harga jual sebuah monitor. Kita udah sama-sama lihat 24 inch IPS 144 Hz-nya yang bagus di harga 2,9 juta dengan bundle bracket G241. Kalau kita potong value bracketnya, kita bisa bilang monitor itu di 2,7 juta. Harga yang sangat-sangat bagus. Masalahnya, G241V yang hari ini kita review, yang jelas-jelas ini 75 Hz, punya harga jual di 2,5 juta. Harga yang sangat-sangat gua nggak paham muncul dari mana, entah dari mana. Beda 200.000 dari versi 144 Hz-nya. Langsung ngebuat monitor satu ini jadi salah satu yang paling mahal kalau kita lihat posisi di pasaran 75 Hz sekarang. Dan ya, ini monitor kedua yang dikirimin MSI untuk ikut di GTD Top 10. Buat kalian yang nggak tahu, GTD Top 10 itu tempat kita aduin semua brand dan kita lihat mana monitor terbaik di masing-masing segmen. Kita udah lakuin beberapa kali sebelumnya, tapi kali ini gue akan bikin lebih objektif dan lebih baik lagi. Sorry buat kalian yang udah tunggu lama, kedepannya gue akan bikin rutin setiap beberapa bulan sekali. Kita balik ke monitornya. Secara bodi keseluruhannya ini bener-bener nggak ada beda sama G241 yang kemarin kita udah review. Bodinya tuh sama percis, tinggal MSI ganti panelnya aja. Karena gue nggak mau buang waktu kalian, gue siapin B-roll aja buat kalian nikmatin. Dan kita coba lihat kualitas panelnya. sRGB di 100% dengan P3 80% dan Rec 2020 di 57%. Cukup sesuai lah ya dengan apa yang MSI klaim di websitenya. Dan secara gamutnya ini benar-benar nggak terlalu beda gimana dengan monitor lain sekelasnya. Nothing spesial aja MSI ini. Kembali lagi, MSI di sini kelihatannya punya kalibrasi dari pabrik yang cukup bagus. CCTV-nya rapi, gamanya agak miss, putih keluarnya di 7 delta. Secara keluarnya putih, G241V ini bersaing aja, bukan yang terbaik. Dan di kelas 60-75 Hz masih dipimpin sama Samsung dan Dell. Saturasi warna sRGB-nya juga rapih banget, kayak udah dikalibrasi. Dan efeknya tentu akurasi warna sRGB-nya bagus keluarnya dan akurat di 6 delta. MSI kompetitif di sini, tapi tetap masih kalah akurat dibanding Lenovo dan Samsung di kelas yang sama dengan margin yang cukup tipis. Dan tentu karena ini monitor N3 dengan P3 yang nggak tinggi, saturasi warna P3 dan akurasi P3-nya nggak terlalu menarik untuk dilihat. Dan kita bisa lihat di sana ya Philips 242E2FE yang memimpin. Dan kembali lagi, MSI masih kasih preset designer di OSD-nya yang super gimmick. Karena entah desainer mana yang mau dituju sama MSI, tapi hasilnya sangat-sangat tidak akurat di preset satu ini. Gimmick yang sebenarnya tuh nggak perlu, dan tolong MSI kalau bisa ya preset kayak gini tuh dihilangin aja. Agak ngerusak brand MSI sendiri soalnya. Langsung aja gue kalibrasi manual, targetnya ke 200 nits. Akurasi putih sedikit lebih akurat dengan saturasi warna dan akurasi warna yang bisa lebih akurat, yang marginnya nggak terlalu banyak. Baru kita bisa dapetin kualitas warna yang sempurna setelah kita full kalibrasi pakai Kalman, create ECC profile. Di sRGB rapi dan gua ada coba juga untuk kalibrasi P3-nya. Cuma ya ini hasil maksimal dari kalibrasi untuk P3. Dan ingat, kedua ECC profile kalian bisa download di deskripsi di bawah. Secara kontras, keluarannya monitor ini menarik. 1200 banding 1 lebih. Dan ini melebihi standar IPS biasanya dan sangat bagus. Walaupun gitu, ya tetap kualitas ini jauh dibanding kontras yang bisa dikasih sama panel VA pada umumnya. Brightness keluaran juga sangat bagus. MSI jadi monitor paling terang kalau kita ngomong 24 inch 75 Hz dengan brightness 320 nits lebih. Mengalahkan semua monitor 24 inch 60 atau 75 Hz yang udah kita tes selama ini. Dan langsung aja kita singkirkan apa yang dikasih MSI. Adapter dan kabel power dan kabel HDMI. Gue harus akui kalau ini monitor bagus dari kalibrasi pabrik ya. Dan lagi untuk brightness ini paling terang dari semua monitor yang udah kita tes. Dua poin ini benar-benar sangat bagus untuk monitor entry level dan jadi nilai jualnya. Tapi dengan MSI jual monitor ini di market dengan kisaran harga 2,5 juta dan garansi 3 tahun full MSI, ini jadi sesuatu yang fatal banget karena harganya yang paling ngejatuhin nilai dari monitor ini sendiri. Di kisaran 2,5 juta kita udah masuk ke kelas 144 Hz, Philips 242M8 dan LG 24G600. Dan lagi di 2,5 juta berat untuk rekomend MSI satu ini. Karena MSI harus berhadapan langsung dengan Philips 242E2 dengan value no bezel yang nggak ada di monitor lain, dan Lenovo L24i30 dengan harga lebih murah 400.000 dan solid kualitas warnanya, keakuratan warnanya. Harga 2,5 juta yang ngebuat monitor satu ini jadi sangat nggak menarik. Tolong consider lagi lah ya MSI untuk jualan monitor
Itu aja sih saran gue. Dan gue yakin kok sebenarnya MSI bisa jual monitor dengan harga yang murah dan kompetitif. Kita udah lihat di monitor-monitor lainnya. Apalagi ditambah setelah gue lihat pasaran di China sana yang harga monitor sekarang udah balik kayak dulu sebelum terjadi COVID di dunia. Sangat-sangat murah. Redmi 1A di 1,6 juta dan Huawei S24 1,8 juta. Harga normal monitor kayak di sebelah gue ini seharusnya 1,8 sampai 2 juta. Harusnya nggak lebih dari itu. Ya, tapi semua brand sih ngomong ke gue belum ada info turun harga. Tapi feeling gue sih ya nggak mungkin lah. Monitor pasti turun harga ke depannya karena market di China udah banting harga ke harga normal yang dulu kok. Tinggal nunggu waktu aja untuk market Indonesia. Gue Eldon dari GTD, sampai jumpa dan tetap